Silakan. Ini kan Mas siapa? Saya dengan Mas Robert. Oke, Mas Ruben di sini mau bertemu dengan saya. Iya, Gimana kabarnya hari ini? alhamdulillah baik, tapi agak sedikit banyak pikiran lah. Capek? Dibilang capek namanya manusia. Oke, baik. Jadi nanti untuk sesi konselingnya kita mulai 30 menit ke depannya. Ya siap, Mbak. Kemudian kesibukannya sehari-hari apa? Sehari-hari kuliah, terus kerja kuliah udah gitu aja. Makan tidur. Kuliah dengan kerja. Ya, Atas, jadi saya paham apa yang Mas Robert rasakan. Mungkin rasanya capek dan juga ya. Oke, hari ini mau cerita apa? ya mau cerita tentang saya itu mengalami stres akademik, lebih tepatnya dibilang begitu, karena mungkin saya kan kuliah sambil kerja nyari uang, lalu dibebankan lagi dengan tugas-tugas yang sangat banyak, yang dimana deadline-nya itu hampir semuanya satu tanggal, satu hari. Iya. Nah, kayak saya itu bingung, sangat bingung lah untuk menyelesaikan itu. Jadi saya itu harus mulai dari mana? Oke, saya paham yang dirasakan oleh Mas Robert sekarang ya. Karena pasti rasanya capek, terus bingung karena mau ngerjain tugas mana dulu dibanding dengan kesibukannya Mas Robert kerja sama kuliah dan deadline-nya yang semakin berdekatan juga. Nah, Mas Robert pernah nggak misalnya membuat jadwal kalau mata kuliah ini deadline-nya ini, pernah menuliskan atau enggak, atau hanya pas merasa takut untuk mengerjakan saja? Apa ya, dulu itu saya sempat bikin, cuman berjalan beberapa minggu akhirnya udah tidak. Jadi kayak saya itu belum bisa konsisten, terus juga ya untuk mengerjakan itu rasanya malas juga, karena mungkin udah capek kali ya. Oke, jadi karena malas dan capek akhirnya tidak bisa diterusin lagi. Oke, kalau Mas berpikiran setelah ini mau apa? Udah tahu. Maksudnya untuk menyelesaikan tugas-tugasnya itu mulai dari mana? Nggak tahu, makanya saya kesini itu. Ya. Oke, jadi karena ini yang menyelesaikan bukan saya, tapi Mas sendiri. Jadi mungkin kita bisa sharing-sharing dulu. Nah, kalau saya pribadi lebih baik saya menyarankan untuk tadi membuat jadwal tulisan agar bisa mengetahui jadwalnya lebih dekat mana dulu untuk dikerjakan, atau yang pekerjaan yang lebih mudah dulu, atau mungkin Mas dimulai untuk mengerjakannya lebih sulit, atau berpikiran banyak tugas akhirnya capek nggak mau ngerjain. Ya, pikiran saya itu ke distraksi karena deadline-nya sama semua, banyak tugas. Jadi kayak males, bingung mau ngerjain yang mana. Masalahnya itu berarti. Iya. Oke, habis ini Mas pengen apa? Berkeinginan untuk apa? Berkeinginan untuk menyelesaikan semuanya. Menyelesaikan itu pengennya apa? Apakah harus memilah-milah terlebih dahulu, atau mulai dari awal untuk menjadwalkan? Entah, karena saya nggak tahu mana yang baik untuk saya. Mungkin
barangkali setelah sesi curhat atau saya ngobrol dengan mbaknya, barangkali mbak bisa tahu apa yang cocok untuk saya, karena kan kemungkinan mbak itu kan jurusannya juga konseling, bisa tahu yang cocok untuk orang ini itu seperti apa. Kalau boleh tahu, Mas ada teman dekat? Ada. Tapi selama ini ketika mengerjakan tugas, pernah sharing-sharing atau ngobrol mengenai tugas, entah itu bisa membantu Mas sendiri? Enggak sih, karena kita teman deket ya, hanya hidup bareng, kayak main, makan bareng gitu kan, ngopi. Karena beda fakultas, beda jurusan. Dia untuk teman main saja, bukan teman tugas. Kalau teman tugas nggak ada? Oh, nggak ada. Mungkin Bukan nggak ada, belum ada. belum ada. Jadi Mas harus menemukan teman yang bisa mengerjakan tugas bareng-bareng agar bisa memicu semangat Mas untuk mengerjakan tugas kembali. Karena tadi kan kalau kita kayak memahami bahwa Mas kayak ini kalau berpikiran lebih jauh. Padahal tugas belum dikerjakan tapi sudah berpikiran bahwa tugas itu sulit dan banyak gitu yang saya pahami. Ya, betul. Jadi untuk keluar dari zona itu harus menemukan partner yang bisa memicu kembali semangat untuk mengerjakan tugas. Dengan apa? Dengan bisa memulai lagi jadwal tadi yang sudah pernah di rutinitas. Tapi menurut Mas itu efektif nggak? Secara Mas pribadi selama 1 minggu atau minggu-minggu sebelumnya? Kalau nggak diikuti dengan kerjaan sih efektif untuk kuliah, tapi karena ya kerja itu Jadi bisa seperti itu. Jadi pada intinya Mas memahami apa yang hari ini kita dapatkan atau tidak? belum. Mungkin bisa dijelaskan lagi dari awal. Oke, jadi yang pertama tadi Mas mencari partner teman yang bisa meringankan beban Mas sendiri. Yang pertama itu. Yang kedua, coba untuk mencari rutinitas baru seperti untuk menjadwalkan tugas tadi. Itu coba dibuatkan lagi. Terus yang ketiga, mencoba untuk tidak memikirkan hal-hal yang belum terlaksana. Ya itu boleh, cuman jangan terlalu overthinking. Jadi apa yang ada di pikiran kita langsung kita kerjakan. Kalau misalnya deadline-nya lebih, jadi kita ngerjakan deadline itu. Kalau misalnya tugas itu ada 5, jadi kerjakan yang lebih ringan atau yang lebih mudah atau yang dekat sekali deadline. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak. Jadi mungkin nanti saya akan mencoba kembali lalu melakukan apa yang disarankan oleh mbaknya, kayak mencari partner dan mengolah pikiran saya untuk tidak terlalu maju ke depan. Maksudnya untuk tidak overthinking lah, memikirkan hal yang belum terjadi. Mungkin itu. Oke, baik Mas, ini sepertinya udah 30 menit setelah berlalu ya. Saya akhiri. Nanti kalau misalnya pengen ngobrol lagi bisa di pertemuan berikutnya. Bisa menghubungi saya kembali ya. Ya, nanti kalau misal tidak ada perubahan atau ada yang kurang, nanti saya kabarin. Terima kasih Mas. Ya.